Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materi yang kami bawakan yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah multimedia. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Pertama, Isneni, kedua, Nur Aulia, ketiga, saya sendiri, Faldi Cinta, terus keempat, Hidayah Nur Masyhuri Lutfi, dan dosen pengampu kita yaitu Pak Afidatul Asmar M. Sos. Materi akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Saya persilahkan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit dari materi kelompok kami yang berjudul Landasan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis Dakwah Multimedia atau Desain Web Dakwah. Dakwah multimedia merupakan terobosan baru bagi juru dakwah untuk dapat menyampaikan materi dakwahnya di beberapa media yang sesuai dengan kebutuhan umat dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ontologi dakwah. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Secara bahasa, kata ontologi dibagi menjadi dua, yaitu ontos, sesuatu yang berwujud, dan logos, ilmu atau teori. Secara istilah, ontologi adalah ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada, yang merupakan kenyataan terakhir, baik yang berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Sedangkan kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'wan, yang artinya adalah menyeru atau mengajak. Secara istilah, dakwah bisa diartikan sebagai mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ontologi dalam filsafat dakwah Islam adalah pemahaman atau pengkajian tentang wujud hakikat dakwah Islam dari segi hakikat dakwah Islam itu sendiri dalam mengkaji problem ontologis dakwah yang juga menjadi perhatian filsafat dakwah. Bidang kajian ilmu dakwah bersifat empirik. Dalam hal ini harus dibedakan dari kajian ilmu agama yang juga membahas hal-hal yang tidak empirik, dalam pengertian tidak dapat dijangkau dengan pengalaman. Jika ilmu agama mengkaji hal-hal seperti ketuhanan, hari kiamat, dan yang sejenisnya, maka ilmu dakwah mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, sosial, kehidupan keagamaan, pemikiran, budaya, estetika, dan filsafat, di mana kesemua hal di atas dapat diverifikasi atau diuji langsung atau empiris. Dalam memandang bidang atau objek kajiannya tersebut, ilmu dakwah memiliki 3 asumsi dasar. Pada asumsi dasar pertama dikatakan bahwa objek tertentu memiliki keserupaan dengan objek yang lain. Berdasarkan asumsi ini, objek-objek yang memiliki keserupaan kemudian diklasifikasi menjadi kelompok-kelompok. Asumsi yang kedua adalah suatu objek memiliki tingkah khusus di dalam kegiatan tertentu. Suatu objek memiliki perilaku tertentu jika ia berada di dalam situasi tertentu. Misalnya, kehidupan keagamaan masyarakat memiliki corak yang beragam tergantung pada letak geografis atau komposisi demografisnya. Perilaku-perilaku ini akan melahirkan gejala-gejala tertentu, sehingga asumsi ketiga menyatakan bahwa gejala atau pada suatu objek bukanlah kejadian kebetulan, tetapi ada pola tertentu yang bersifat tetap berdasarkan urutan-urutan yang sama. Hal ini memungkinkan kita untuk mengamati suatu gejala di dalam riset untuk menarik kesimpulan. Jika gejala yang ada bersifat tidak teratur tanpa mengikuti pola tertentu, maka akan susah menarik kesimpulan.
Ketika membahas landasan ontologis ilmu dakwah, maka kita akan bertemu istilah-istilah filsafat ilmu seperti adanya aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan ilmu dakwah yang mengewajentahkan dalam bentuk masyarakat, proses dan produk sebagai masyarakat yang kelompok elit yang dalam kehidupan kesehariannya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah yang menurut paradigma Merton disebut universalisme, komunisme dan skepsisme yang teratur dan terarah. Sebagai proses ilmu dakwah menampakkan diri sebagai aktivitas atau kegiatan kelompok elit dalam upayanya menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, ekspedisi, seminar, kongres, dan lain-lainnya. Sedangkan sebagai produk ilmu dakwah dan menghasilkan berupa teori, ajaran, paradigma, temuan-temuan, dan lain sebagainya disebarluaskan melalui karya-karya publikasi dan kemudian diwariskan kepada masyarakat dunia. Aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu dakwah disebut sebagai ilmu pengetahuan apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 1. Sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui atau Gegenstand. 2. Objek. Sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara atau metode tertentu tanpa mengenal titik henti adalah suatu cara pradiks bahwa ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang justru muncul permasalahan-permasalahan baru yang mendorong terus dipertanyakan. 3. Ada alasan mengapa Gegenstand terus dipertanyakan. 4. Jawaban yang diperoleh kemudian dikumpulkan dalam sebuah sistem. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ketika berbicara mengenai ontologi dakwah, maka ada 3 hal mendasar yang harus dilihat secara cermat dalam kajian tersebut, yaitu 1. Manusia. Manusia di sini sebagai pelaku dan penerima dakwah. Pertanyaan tentang siapakah manusia itu telah muncul sejak manusia berada di muka bumi, dan jawabannya disusun sesuai dengan perkembangan pola pikir dan pengetahuan manusia itu sendiri. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dijabarkan dalam berbagai disiplin ilmu sosial, ekonomi, dan lain-lain yang setidaknya memuat jawaban bahwa manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu pertama, jasad material yang tidak ada bedanya dengan binatang. Sedangkan unsur yang kedua adalah jiwa yang bersifat ruhania yang memungkinkan manusia untuk berpikir dan berkembang secara dinamis. Inilah yang membedakan antara manusia dan binatang. Manusia dalam pandangan Al-Quran dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Terdapat di Quran Surat At-Tin ayat 4 dan diangkat derajatnya sebagai makhluk yang mengguli alam surga, bahkan malaikat sekalipun. Akan tetapi dalam beberapa tempat manusia juga direndahkan derajatnya. Hal ini karena manusia dilengkapi dengan sifat yang baik dan buruk. 2 sifat ini dapat dipahami dari 2 unsur baku penciptaan manusia. Unsur materi yang terdiri dari tanah liat yang kering, di mana hal ini menggambarkan sifat kerendahan. Unsur kedua adalah ruh Allah yang ditiupkan dalam diri manusia. Hal ini menggambarkan sifat sucinya manusia. 2 sifat yang berlawanan ini mewarnai kehidupan dan memaksa manusia untuk memilihnya. Dari pilihan manusia itulah yang akan menentukan nasibnya kelak di kemudian hari. Sedangkan manusia dalam pandangan dakwah pada hakikatnya adalah bahwa manusia diciptakan dalam kondisi yang cenderung pada agama Allah. Hal ini ada sejak manusia dalam kandungan.
di mana manusia telah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala melengkapi manusia dengan dua fungsi utama sebagai khalifah dan kehambaan. Sepanjang perjalanan hidup manusia selalu dihadapkan pada berbagai macam rintangan dan hambatan yang menggoda fitrahnya. Dalam posisi tersebut, manusia harus memilih antara baik dan buruk. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan jembatan dakwah agar manusia tetap dapat berjalan secara konsisten dalam fitrahnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Kedua, Islam sebagai pesan dakwah. Untuk menjaga eksistensinya sebagai makhluk dua dimensi, maka manusia membutuhkan dua hal dasar yang harus dipenuhi, yaitu material, di sini sandang, pangan, dan papan, dan spiritual, yaitu agama. Agama secara pasti memberikan jawaban atas pertanyaan manusia yang berkaitan dengan ketuhanan, yang dijelaskan dalam ajaran akidah, yang berisi tentang siapa Tuhan sebenarnya yang harus disembah. Jawaban tentang rasa sosial manusia dijabarkan dalam ajaran syariat yang mengatur tentang bagaimana kehidupan manusia bisa berjalan harmonis. Sedangkan pertanyaan tentang etika dijelaskan oleh Islam dalam ajaran akhlak yang mengatur tentang bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya. Selanjutnya yang ketiga itu dakwah dan hidayah. Hidayah merupakan penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah. Dalam hal ini, hidayah Tuhan yang berupa ajaran Islam akan sampai kepada manusia itu melalui proses. Maka dalam proses inilah dakwah berperan sentral, sehingga bisa dikatakan bahwa posisi dakwah dalam hal ini adalah upaya atau proses untuk mengajak dan merayu manusia agar kembali atau tetap berada dan meningkatkan fitrahnya, yakni dalam ketuhanan, sosial, dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat terwujud kehidupan manusia yang khairu ummah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. B. Epistemologi. Epistemologi dakwah adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, epistemologi adalah bahasa Yunani dan berasal dari dua kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti teori atau informasi. Dengan demikian dapat dikatakan pengetahuan tentang teori pengetahuan. Dan dakwah secara bahasa berasal dari padanan kata da'a, yuda'i, du'aan, wa da'watan. Dalam Al-Quran, istilah dakwah disebutkan kurang lebih sebanyak 10 kali dengan berbagai arti yang berbeda, yaitu ajakan, seruan, pembuktian, dan doa. Dalam makna sempit, dakwah berarti tugas untuk menyampaikan dan mengajarkan ajaran agama Islam agar nilai-nilai Islam terwujud dalam kehidupan manusia dan mengajak manusia kepada jalan yang diridhoi Allah. Dari dua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa epistemologi dakwah adalah kajian filosofis terhadap sumber, metode, esensi, dan validitas atau kebenaran ilmu dakwah. Sumber menjelaskan asal-usul ilmu dakwah, sedangkan metode menguraikan bagaimana cara memperoleh ilmu tersebut dari sumbernya. Dan validitas dakwah adalah pengetahuan yang diperoleh dari sumbernya melalui metode ilmiah dan belum bisa disebut sebagai ilmu apabila belum teruji secara ilmiah atau tidak memiliki validitas ilmiah. Dalam menguji keilmuan ada dua teori yang dapat digunakan untuk menguji validitas suatu disiplin ilmu.
yaitu teori koherensi dan teori korespondensi. Teori koherensi menyebutkan bahwa kebenaran ditegakkan atas hubungan keputusan baru dengan keputusan-keputusan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya terlebih dahulu. Suatu proposisi dikatakan benar jika ia berhubungan dengan keberanian yang telah ada dalam pengalaman manusia. Teori korespondensi menyatakan bahwa kebenaran atau keadaan benar itu merupakan kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan apa yang sungguh-sungguh merupakan hal atau fakta-faktanya. Kebenaran adalah sesuatu yang sesuatu yang bersesuaian dengan fakta, yang selaras dengan realitas, yang sesuai dengan situasi aktual. Dengan teori korespondensi dapat diketahui bahwa yang pertama ada pernyataan dan kedua ada kenyataan. Dengan demikian, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan tentang suatu. Misalnya, di Fakultas Institut PTIQ Jakarta ada program studi komunikasi penyiaran Islam. Dan jika ada kenyataan bahwa di Fakultas Dakwah Institut PTIQ Jakarta ada program studi komunikasi penyiaran Islam, melalui observasi maka terdapat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Menurut Aristoteles, teori korespondensi disebut teori penggambaran yang premisnya berbunyi kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dengan kenyataan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu aksiologi dakwah. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu asios, yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Oleh karena itu, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai dari sudut pandang filsafat. Nah, pembicaraan nilai dalam bahasa yang paling umum dan sederhana atau menurut konsep orang awam seringkali dikaitkan dengan baik dan buruk, manfaat, tidak manfaat. Sesuatu bisa dikatakan bernilai jika ia memiliki unsur baik atau manfaat dalam kehidupan. Misalnya, nilai sebuah pisau, nilai orang, nilai sehat, nilai sebuah barang, dan nilai yang lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, ada sesuatu yang bernilai dan ada yang diberi nilai, atau nilai intrinsik dan nilai instrumental. Katsaub menjelaskan bahwa hakikat nilai itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, nilai adalah kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan. Yang kedua, nilai sebagai objek atau objek suatu kepentingan. Yang ketiga, nilai pragmatis atau inilah hasil pemberian nilai. Yang keempat, nilai sebagai esensi. Nah, selanjutnya tujuan dasar ilmu menurut beberapa ahli itu tidak selalu sama. Seperti dikutip Muslim Al-Qadir, Fred Kerlinger berpendapat bahwa tujuan dasar ilmu hanyalah menjelaskan realitas atau gejala yang ada. Sedangkan bagi Bronowski, tujuan ilmu adalah menemukan yang benar. Dan menurut Mario Bunge, tujuan ilmu lebih dari sekedar menemukan kebenaran. Nah, tujuan dasar ilmu dakwah dengan merujuk pada kebenaran ayat Al-Quran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menjelaskan realitas dakwah sebagai suatu kebenaran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fussilat ayat 53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar.
Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Yang kedua, tujuan kedua, mendekatkan diri kepada Allah sebagai kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan tujuan yang ketiga, tujuan dari dasar ilmu yang ketiga yaitu merealisasikan kesejahteraan untuk seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Dan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, menurut Sambas, aksiologi ilmu dakwah itu ada 3. Yang pertama, mentransformasikan dan menjadi manhaj atau kaifiyah, mewujudkan ajaran Islam menjadi tatanan khairul ummah. Nah, yang kedua, mentransformasikan imam menjadi amal soleh jamaah. Dan yang ketiga atau yang terakhir, membangun dan mengembalikan tujuan hidup manusia, meneguhkan fungsi khilafah manusia menurut Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, ilmu dakwah dapat dipandang sebagai perjuangan bagi umat Islam dan ilmu rekayasa masa depan umat dan peradaban Islam. Dan dalam dimensi aksiologis, dakwah ada 3 hal yang harus dicermati, dan ketiganya akan mengandung konsekuensi yang berbeda. Yang pertama, perlu dijernihkan terlebih dahulu pemahaman dakwah sebagai ilmu pengetahuan atau sebagai objek kajian atau bahkan sebuah aktivitas konkret. Nah, yang kedua, kesadaran akan pluralitas sebagai keniscayaan yang meliputi 2 hal. Yang pertama, perbedaan kebudayaan antara wilayah tertentu dengan yang lain, kurun waktu tertentu dan kurun waktu yang lain. Nah, yang kedua, adanya realitas bahwa di luar Islam ada komunitas lain seperti ahli kitab, orang musyrik, dan orang kafir yang dapat dilindungi, yaitu zimmi atau diperangi tergantung kondisi yang ada. Nah, dakwah sebagai panggilan, ajakan, dan komunikasi harus merupakan dialog, bukan monolog. Keterbukaan menjadi syarat mutlak. Kesediaan untuk selalu diuji dan beradu argumen adalah syarat aksiologis yang harus ada dalam setiap upaya menyampaikan nilai kebenaran. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah materi dari hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah. Wala muwaffiq illa huwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.